Selamat datang di Drakor Adik Indonesia, tempat kumpulnya drakor jangkis Indonesia bersama saya Rianti Sofia yang sekarang ingin membagikan sebuah cerita, yaitu pembunuhan yang paling sadis yang ada di drama The First Responders. Gak usah basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Dimulai dengan detektif Jin yang mendapat apartemen dengan harga yang sangat murah. Ternyata apartemen tersebut adalah tempat kejadian perkara kasus kebakaran dan menghilangnya seorang pria yang menjadi penghuni apartemen tersebut. Anehnya, dalam rekaman CCTV apartemen tersebut, pria ini kedapatan masuk ruangan atau kamar apartemen tersebut. Tapi setelah itu tidak didapati lagi footage tentang pria tersebut keluar lagi dari apartemennya. Tapi anehnya, setelah kebakaran tidak ditemukan jasadnya sama sekali. Lebih ajaibnya lagi, kasus ini merupakan kasus kebakaran ruang tertutup, yaitu sumber api dari dalam ruangan, tetapi pintu dan jendela dalam keadaan benar-benar tertutup. Detektif Jin dengan instingnya berkata bahwa seseorang tidak mungkin menghilang begitu saja dari muka bumi ini. Maka dia memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri, yaitu dengan cara membongkar lantai kayu yang sudah diperbaiki itu. Ternyata setelah dibongkar, benar saja kedapatan bercak-bercak darah di dalam lantai kayu yang lama yang sudah ada bekas kebakarannya itu ya. Dan di situ juga ditemukan jejak seret mulai dari ruang tengah menuju ke kamar mandi. Skenario yang paling memungkinkan yaitu memutilasi jasad tersebut kemudian dibuang ke WC. Dan untuk membuktikan teorinya tersebut, detektif Jin memanggil mamang sedot WC ya, dan kemudian mengudek-udek tuh hasil yang sudah disedotnya. Dan ternyata didapati sebuah jaringan manusia. Namun sayangnya, karena sudah terlalu lama berada di situ, di dalam cairan tinja tersebut, maka DNA-nya sudah tidak dapat dicek lagi. Ditambah lagi yang anehnya itu, di dalam cairan tinja tersebut tidak ditemukan tulang belulang manusia. Nah, teka-teki ini terpecahkan ketika detektif Jin harus menumpang ke kamar mandinya Bang Dojin, yaitu petugas pemadam kebakaran yang tinggal di lantai yang sama dan gedung apartemen yang sama dengan detektif Jin. Nah, di sini ketika memasuki kamar mandi, detektif Jin menemukan suatu keanehan ketika melihat tutup bathtub di kamar mandi tersebut. Kondisinya adalah ini terlihatnya penutupnya itu baru dan pemasangannya terbalik. Nah, mereka berdua penasaran nih sehingga memutuskan untuk membongkar tutup bathtub tersebut. Alhasil ditemukanlah tulang belulang dalam beberapa kresek ya, dan ketika dicek DNA-nya ternyata benar ini adalah DNA dari orang yang menghilang tadi, yaitu yang tinggal di tempat apartemen yang terbakar tadi. Dan dalam tulang belulang tersebut juga ditemukan potongan dari alat tajam atau pisau yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Korban sudah ditemukan, alat yang diduga untuk melakukan kejahatan pun sudah ditemukan. Nah, sekarang gimana nih caranya untuk melakukan kejahatan kebakaran dalam ruang tertutup tersebut? Sehingga akhirnya Bang Dojin kembali menyelidiki, dia mereview lagi foto-foto yang dulu, dan ternyata bisa dilihat di sini ada sebuah lintingan atau bulungan koran yang berada di dekat jendela. Nah, setelah diperhatikan lagi, ternyata jendela ini tidak benar-benar tertutup, tapi membuka beberapa senti aja. Kemudian Bang Dojin membuat teori bahwa lintingan koran tadi digunakan sebagai sumbu untuk menyalakan api. Caranya yaitu diuntaikan dari kamar, jendela kamar yang di atasnya, kemudian terus menuju ke bawah, dan di bawah itu sudah disediakan, jadi ujungnya itu dimasukkan ke dalam minyak yang dapat membuat api menjalar lebih besar lagi. Untuk membuktikannya, detektif Jin mengunjungi kamar yang berada tepat di atas tempat TKP tadi, dan ternyata di situ benar ya, sudah ditemukan cairan refill untuk mengisi korek api, dan selain itu ditemukan juga bekas bakar di jendela yang membuktikan bahwa teori Bang Dojin itu memang benar. Berarti udah fix ya bahwa yang melakukannya adalah pemilik atau yang tinggal di apartemen ini. Masalahnya, pertanyaannya adalah siapakah yang tinggal di apartemen tersebut yang sampai rela nih mengorbankan nyawa orang lain dengan menggunakan cara-cara yang sudah diperhatikan sedetail mungkin sehingga akhirnya nggak ketahuan ya untuk beberapa saat bahwa dia yang melakukannya. Dan ada cerita apa di baliknya? Tadi salah satu kasus yang paling sadis menurut saya ya yang ada di drama The First Responders. The First Responders ini menurut saya adalah drama yang cukup unik karena menyajikan kerjasama dari 3 buah instansi, yaitu kepolisian, pemadam kebakaran, dan tim paramedik. Tentunya ini memberikan kesegaran ya dibandingkan drama-drama Korea lainnya yang bertema investigasi yang hanya melibatkan kepolisian dan kejaksaan aja. Dan selain itu ceritanya di sini lumayan satset berupat gitu ya, jadi cepet ceritanya. Untuk teman-teman yang suka cerita-cerita cepet macam ini harus dipertimbangkan untuk menonton drama ini yang sekarang udah tayang untuk episode ke-7 ya, jadi akan segera tayang episode ke-8-nya. Selain menceritakan tindakan cekatan dari ketiga instansi yang tadi, drama ini juga menceritakan tentang ya biasalah yang namanya Korea yang nggak afdol kalau misalnya nggak ada cerita konspirasinya. Di sini yaitu ayahnya detektif Jin, seorang petinggi di kejaksaan yang akan mulai masuk ke politik dan akan mencalonkan menjadi presiden. Nah, di sini juga melibatkan seorang pengusaha yang kaya raya yang mempunyai kasus, dan agar si pengusaha ini menjadi backingannya ayahnya detektif Jin, maka ayahnya detektif Jin berusaha menutupi kasus si pengusaha besar ini dan akhirnya harus mengorbankan anaknya sendiri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru seputaran drama Korea, terutama drama Korea yang baru-baru rilis ya.
Saya Rianti Sofia pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.